Bapak Ibu, rekan-rekan KJ dimanapun Anda berada, jumpa kembali seperti biasa di hari Jumat pertama setiap bulannya kita akan membahas topik-topik menarik khususnya terkait dengan tema ASG, yaitu adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Dan hari ini temanya menjadi menarik karena pertanyaan ini yang sekarang juga sedang ramai dibicarakan gitu ya. Dan bahkan mungkin ini menjadi long last questions yang selama ini kita nggak pernah bisa mendengar jawaban pastinya. Dan hari ini kita mau mencoba mendengar kembali nih pemaparan atau mungkin pendapat ya dari salah seorang narasumber. Beliau bukan orang sembarangan, beliau punya pengalaman yang nanti mungkin akan diceritakan pada pembicaraan ini, dan kita juga akan dipandu langsung oleh salah satu rekan pukat, yaitu Mas Alfa, untuk membuka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membawa kita menjadi diskusi yang lebih dalam. Oke, akan cukup menarik, namun untuk sebelum kita mulai, maka mungkin kita akan mulai dengan doa pembukaan yang akan saya pimpin langsung. Mari kita masuk ke dalam keheningan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Engkau sungguh baik buat kami ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kembali kami pada kesempatan yang baik ini ya Bapa, untuk kami dapat bersama-sama mendalami lebih dalam lagi mengenai penghormatan terhadap martabat manusia. Dan episode kali ini ya Bapa, kami juga telah Engkau hadirkan seorang narasumber yang dapat memberikan informasi yang lebih tepat buat kami ya Bapak, supaya kami mendapatkan pemahaman dan pengertian yang jelas khususnya dalam hukuman mati dalam kacamata Gereja Katolik. Bapak, kiranya Engkau yang sertai seluruh acara kami dari awal sampai dengan akhir. Engkau juga yang sertai pembicara kami. Engkau juga sertai juga seluruh fasilitas yang akan kami gunakan, internet dan fasilitas Zoom ini, supaya dapat mengantarkan perbincangan kami dengan sangat baik, supaya kami juga dapat mendapatkan insight lebih dalam, khususnya pemahaman mengenai penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tema ASG pada tahun ini. Kau juga kiranya berkati mungkin kerabat pukat lainnya yang sedang dalam perjalanan atau akan join dalam meeting webinar hari ini, kiranya juga kita boleh tetap berada dalam keselamatan supaya dapat bergabung dengan kami. Terima kasih Bapak, seluruh acara ini kami haturkan padamu supaya Engkau juga yang jaga kami dalam setiap langkah kami. Dalam Putra-Mu terkasih kami berdoa. Amin. Bapak, Putra, Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai pembicaraan kita pada malam hari ini. Untuk memoderasinya, kami akan undang rekan pukat yang tak asing lagi, yaitu Mas Alfa. Halo Mas Alfa. Ya, selamat malam Mas Selamat Adi. malam. Sehat Mas Alfa? Sehat, sehat. Dan wajah ceria. Sudah tidak sabar ini, kayaknya kita mau membawakan perbincangan yang seru nih ya. Hari ini temanya cukup menarik ya Mas, khususnya karena ini berbicara mengenai topik yang juga hangat nih sedang kita bicarakan, yaitu hukuman mati Mas. Oke. Baik, untuk itu Mas Alfa silakan dapat memimpin pembicaraan pada malam hari ini, dan nanti juga dapat diperkenalkan siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu waktu dan juga layar saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Adit, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sudah hadir di tengah kita ada Romo Carolus. Romo Carolus boleh dada-dada? Ah, itu Romo Carolus. Lalu kemudian selamat malam untuk Ibu Esti. Selamat malam untuk Pak Handi Pranata. Beliau ini mantan Ketua Umum Pukat KAJ. Ada Mbak Fonda, Pak Setio Handoyo. Selamat malam Pak. Ini orang paling sibuk sekarang di Pukat. Ada Pak Panji, selamat malam. Mas Yohanes, Mas John,
Sutantoso, udah lama nggak ketemu. Selamat malam, Mas Franciscus Arlivito, Mbak Yunita, dan Mbak Agnes. Mbak Agnes, selamat malam. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Seperti biasa, ada aturan dalam setiap acara Zoom yang pasti mohon memperhatikan mic-nya. Nanti pada saat pembicara utama kita sedang menyampaikan paparannya, mohon mic dimatikan. Lalu kemudian nanti sekitar 15-25 menit Romo Carolus akan menyampaikan paparannya, lalu kemudian lanjut dengan acara tanya jawab. Kita akan sampaikan dalam 1 atau 2 sesi tanya jawab. Kemudian kita akan tutup dengan foto bersama dan acara diharapkan bisa berakhir sekitar pukul 9 malam. Cukup? 9 malam cukup ya? Cukup, Mas. Oke, baik. Mohon disiapkan air minum di mejanya masing-masing supaya nggak usah lari sana lari sini. Kopi-kopi juga disiapkan kopi-kopinya. Oke, baik. Saya ingin memperkenalkan pembicara utama kita dengan tema yang cukup bikin deg-degan. Judulnya hukuman mati dalam pandangan Gereja Katolik. Pada saat tema ini dimunculkan, pasti jawabannya di kepala kita adalah pasti Gereja Katolik tidak setuju dengan hukuman mati. Tapi bagaimana ketidaksetujuan, bagaimana apa sebenarnya yang terjadi pada pengalaman yang terjadi pada saat hukuman mati berjalan di Indonesia, nanti akan disampaikan dengan sangat detail oleh Romo Carolus. Silakan bertanya tentang banyak hal. Kalau tadi ditanya sedang menjadi topik yang sedang hangat, karena memang saat ini di tangan Presiden itu sudah ada rancangan undang-undang hukum pidana yang baru. Dalam pasal 100-nya itu dibahas khusus tentang hukuman mati, di mana menjadi polemik karena mereka yang terkena pidana hukuman mati mesti punya masa percobaan 10 tahun. Jadi kalau selama 10 tahun mereka bisa menunjukkan tindakan-tindakan atau menunjukkan bahwa akan ada perbaikan, maka hukuman mati akan dipertimbangkan. Romo Carolus, nama lengkapnya adalah Romo Charles Patrick Edward Burrows OMI. Beliau sekarang OMI itu singkatan dari Oblate Maria Immaculata. Beliau sekarang saat ini bertugas di Paroki Santo Stefanus Cilacap, Jawa Tengah. Sudah mulai sejak tahun 1973. Jadi jangan kaget kalau nanti bahasa Jawa kita kalah sama bahasa Jawanya Romo Carolus. Nggih, Romo? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baik. Romo Carolus ini selain aktif di Paroki Santo Stefanus Cilacap, Jawa Tengah, beliau juga banyak merintis beberapa karya pastoral baik secara formal maupun informal. Salah satunya beliau ini tokoh penghijauan di Pulau Nusa Kambangan. Jadi kalau Pulau Nusa Kambangan terlihat hijau, sebenarnya salah satunya adalah perannya Romo Carolus. Mungkin supaya para narapidana nggak gampang kabur, jadi pohonnya ditanam. Oke, Romo ini setiap hari Rabu Minggu ketiga ya Romo, setiap Rabu Minggu ketiga setiap bulan selalu mengunjungi LP Nusa Kambangan. Beliau juga mempersembahkan misa di sana. Tentu saja ini adalah Nusa Kambangan seperti kita kenal. Ini lapas ini sering disebut sebagai lapas SMS, Super Maximum Security. Jadi lapas Nusa Kambangan Pasir Putih. Penghuninya sudah pasti umumnya adalah narapidana kasus narkoba yang divonis mati. Beliau pernah punya pengalaman juga mendampingi mereka yang ditembak mati, walaupun secara prinsip Romo Carolus tidak setuju pada vonis mati. Oke, itu sedikit gambaran tentang Romo Carolus. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak insight
mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak pandangan dari Romo Carolus, khususnya bagaimana Gereja Katolik memandang tentang hukuman mati. Saya persilakan Romo Carolus, monggo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami supaya bisa merasakan bagaimana pengalaman hukuman mati. So, pasangan yang pertama yang kami menangani adalah Antonius yang beragama Katolik dan Samuel yang beragama Kristen. Dan biasanya proses mulai seminggu sebelum eksekusi, di mana yang prosecutor datang sama keluarga dari yang mau dieksekusi dan bisa sedikit komunikasi antara suami istri dan dengan anak ya. Tapi seperti tadi saya dari SMS itu saya berada di lapas itu, tapi saat eksekusi yang mau dieksekusi waktu itu ditahan di narkotika yang waktu itu belum dimanfaatkan sebagai lapas, tapi dipakai tempat yang khusus untuk persiapan yang mau eksekusi disendirikan ya. Lalu yang Antonius itu dia istrinya orang Jawa dari Klaten dan punya anak yang namanya Jody. Dan sekali lagi diberi kesempatan untuk makan bersama dan komunikasi, tapi yang kasihan sekali yang istri ya jelas sangat tertekan karena waktu itu suami minta supaya jangan menangis ya. Lalu saya coba mendoakan dia dan supaya dia menangis sepuas-puasnya supaya dia bisa memenuhi permintaan dari suami ya. Nah biasanya akhirnya sampai hari yang terakhir keluarga boleh bersama dengan keluarga sampai jam 2, lalu di lapas ditutup dan baru jam 7 malam kami bisa masuk sel bersama yang akan dieksekusi dan berusaha berdoa dan cerita tanya itu dan jam 11 malam mereka diambil masuk ke mobil yang khusus diantar ke tempat eksekusi. Yang pertama kali mereka tidak di tempat yang khusus, tapi dibawa ke naik bukit dan di atas bukit ada 2 salib dan ada ring 1 sampai 5 dan mereka diikatkan sama salib. Mengapa? Supaya tidak bergerak karena saat mau dieksekusi mereka pakai baju putih, tapi dokter harus pasang kain hitam persis di mana ada jantung. Kalau hanya pakai tiang bisa pindah-pindah, lalu akan ada kesulitan saat ditembak. So mereka diikat sama salib. Tapi waktu malam itu yang Antonius dia minta bantuan saya supaya mau minum ya. Lalu saya diberi aqua sama sedut, lalu minum 1. Lalu dia minta lagi, tapi petugas bilang akan sakit perut. Tapi dia bilang 10 menit lagi saya mati. Tapi lalu dia minta sesudah saya disuruh mundur, tapi dia panggil saya, Father, are you still there? Lalu saya kasih penjelasan saya akan sampai semalam di sana. Could you take out my shoes and give my shoes to my wife? Lalu juga dia ada kantang yang ada sabuk tangan sama 100.000 rupiah. Minta supaya saya ambil itu juga simpan untuk istrinya. Nah, lalu ada yang prosecutor dia harus membaca macam-macam dan saat itu ya kita berusaha menyanyi lagu rohani Amazing Grace. Saya memang tidak begitu pandai menyanyi, tapi supaya ada sedikit hiburan yang mau dieksekusi dan jelas bacaan Injil yang sangat relevan adalah
di mana yang orang dieksekusi dengan Yesus, dan Yesus bilang malam ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. So ya semua yang Kristen yang mau dieksekusi, kata-kata yang terakhir atau sebagian yang terakhir ada itu malam ini juga engkau akan beradaku di Firdaus, dan jelas tiap kali yang itu muncul ya saya ingat kembali yang saat kematian. Nah ini ada regu yang waktu pertama kali regu 7 orang dan hanya 3 bedil punya peluru dan umpat tidak supaya yang menembak tidak jelas siapa yang menembak mati, siapa yang tidak supaya menjaga pikiran yang regu penembak itu, karena kematian menimbulkan trauma untuk semua yang terlibat dalam kematian itu, istilah post trauma stress disorder ya. Lalu juga tim memang sangat profesional waktu mereka menembak, tapi teorinya jantung mesti meletus dan mereka langsung mati, tapi mereka tidak mati, mereka mengerang kesakitan ya selama waktu yang pertama sampai 7-8 menit, tapi sulit untuk tahu persis berapa lama, dan justru saat itu tidak ada suara apapun kecuali mengerang kesakitan itu yang sangat mempengaruhi semua yang hadir di situ dan menimbulkan ketegangan ya. Juga yang sebelum meninggal juga saatnya dokter harus memasang kain hitam itu yang Antonius itu dia katakan, go away, don't touch me, I don't want to be touched, go away. Ya, dan kasihan dokter, karena dokter punya Hippocratic Oath, tapi tetap harus terlibat karena dia pegawai negeri untuk pasang yang kain hitam itu ya. So ini jelas jadi pengalaman yang tidak menyenangkan untuk siapapun. Minggu sebelumnya juga saya amang sama jaksa-jaksa, ada yang jaksa yang memang setuju dengan hukuman mati tidak begitu bagus, tapi karena sebagai jaksa mungkin harus menuntut hukuman mati itu. Tapi ada yang bahwa kalau tidak dieksekusi, Indonesia tidak punya gigi ya, lalu dia akhirnya harus jadi efek jerah, tetapi itu salah karena meskipun banyak eksekusi tetap dimanapun di dunia ini masalah narkotika merajalela ya. Tapi yang dia lalu sesudah dieksekusi, jenazah mereka diambil dibawa pulang dan dibersihkan. Lalu di Nusa Kambangan tidak ada kuburan, kami naik lagi ke gunung dan di tempat di tengah-tengah hutan mereka dikuburkan jam 3 malam, jam 4 malam ya. Kasihan yang keluarga, waktu itu keluarga di Cilacap masih mengharapkan bisa ada pembatalan dari eksekusi itu, tapi ya tidak bisa yang lalu baru hari berikutnya saya ketemu keluarga memberitahukan suami mereka sudah dieksekusi, dan hari berikutnya juga hari Sabtu kami tidak bisa ke sana, baru hari Minggu kami bisa ke sana dengan keluarga untuk mengadakan upacara di tempat mereka dikuburkan ya. Tapi akhirnya karena mereka di tengah-tengah hutan yang ada di hutan kembali, keluarga 2 orang itu mengambil jenazah dan dikuburkan di tempat yang lebih layak. Mereka keluarga membawa ke beberapa tempat ya. Tapi di semua yang terlibat dalam eksekusi itu memang ada mengalami trauma, lebih-lebih yang mengeksekusikan karena cara Allah menciptakan manusia dan membunuh adalah dosa, dan dosa adalah yang membuat manusia tidak bahagia dan mempengaruhi kejiwaan manusia. Saya dengar ada jaksa yang 12 malam mereka bangun dan memikirkan kembali saat eksekusi dan menimbulkan ketidaktenangan hati. Dan ini belum pernah diselidiki efeknya terhadap jaksa yang
menentukan hukuman mati dan menyaksikan, karena jaksa harus menyaksikan. Lalu yang penembak yang menembak mereka. Saya perlu ada penelitian tentang efek negatif terhadap mereka ya. Tapi dan yang malam itu Samuel dia punya anak umur 5 tahun, dan ya bagaimana ini ada anak harus dibesarkan tanpa seorang ayah. Kalau Samuel dia tidak menikah secara resmi, tapi istrinya hamil 3-4 bulan ya. So ini efeknya tidak selesai malam itu, tapi efeknya mempengaruhi keluarga terus-menerus secara negatif ya, karena pembunuhan jelas tidak menguntungkan siapapun ya. Terima kasih. Ini yang pertama. Kalau mau tanya yang berikutnya. Oke, terima kasih Romo untuk gambaran di awal. Ya. Romo pernah menulis dalam sebuah artikel bahwa kalau diterjemahkan itu menunggu kematian itu adalah sebuah siksaan. Bahkan mungkin bisa menyebabkan adanya kegilaan. Bahasanya kegilaan atau orang bisa menjadi gila kira-kira itu gitu ya, Romo. Ya. Nah, sementara Romo juga pernah diundang ke Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi bahwa memang kematian yang terjadi oleh regu tembak itu adalah sebuah penyiksaan. Dan dari 8 hakim di Mahkamah Konstitusi, 7 tidak setuju bahwa itu penyiksaan, atau 7 dari 8 hakim 7 tidak setuju itu penyiksaan, dan 1 yang setuju itu penyiksaan. Ya. Sementara Romo gimana, Mo? Ya, yang waktu dia saat penembakan itu adalah siksaan, karena orang tidak langsung mati, karena sekali lagi teori ya, kalau peluru sudah menembak jantung seharusnya meletus dan langsung mati, tapi tidak terjadi begitu. Mereka mengerang kesakitan selama yang malam itu 7-8 menit, tapi sesudahnya ada sampai 15 menit, dan karena kesaksian saya mereka memperbanyak jumlah penembak dari 7 jadi 15, akhirnya jadi 12 ya, tapi tetap tidak langsung mati. Waktu itu saya diminta oleh tim pembela Ambrosi CS yang tidak menghendaki eksekusi lewat penembakan ya. Lalu saya ditanyakan dari yang hanya dari pemerintah, apakah bisa memberi lebih jelas mengerang kesakitan itu. Lalu saya berusaha betul-betul sangat apa yang saat mereka dan terus seperti itu selama 7-8 menit, ya jelas mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi ya tadi 7 semua mengatakan penderitaan, kalau semua cara eksekusi menimbulkan penderitaan, tapi tidak bisa dinyatakan siksaan. Tapi lalu dengan tim dari Australia, waktu yang orang Australia, ya diajarkan bagaimana menunggu eksekusi adalah siksaan, karena waktu itu tidak tahu kapan akan terjadi. Bisa jadi hari ini, besok, minggu depan. Dan jelas mengalami stres, dan stres sakit perut dan macam-macam ya. So, tapi belum pernah diselidiki apakah menunggu eksekusi adalah siksaan. Menurut saya jelas, karena manusia diatur oleh Allah supaya kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi dengan ada hukuman mati sudah ditentukan kalau waktunya berapa, lalu itu jelas dari
pikiran mungkin bisa, ya jelas menurut saya adalah siksa. Ya. Dan konstitusi Indonesia tidak mengizinkan siksa kalau dengan oposisi CS, kalau sudah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi bahwa penembakan adalah siksaan, dengan demikian mereka cari yang lain, tapi tidak ada cara yang manusiawi untuk membunuh orang ya. Semuanya anti manusia ya. Oke. Romo, menunggu itu menyiksa memang. Dan faktanya orang bisa antri untuk dieksekusi mati itu bisa lebih dari 10 tahun. Bahkan kabarnya ada yang sampai 30 tahun. Apakah pernah ada yang meminta secara khusus ke Romo tolong sampaikan ke presiden atau ke pemerintah untuk saya lebih baik segera saja daripada saya harus menunggu. Gimana Romo? Nah ini memang the will to live atau hidup untuk manusia luar biasa ya. Pokoknya manusia ingin hidup apapun yang terjadi ya, karena ini mungkin ini pokok untuk manusia adalah hidup ya. Tidak pernah ada yang minta, justru kalau bisa ditunda selama mungkin ya. Dan juga saja memang yang sebagian bisa saat itu datang mereka bisa lapang dada, tapi ada yang tidak, yang sebagai terakhir kali ada 14 yang mau dieksekusi dan akhirnya hanya jadi 4. Tapi yang 10 malam itu tidak dikasih tahu bahwa mereka tidak akan dieksekusi. Dan yang terakhir dari 4 itu dia orang Nigeria yang besar, kuat, dia betul-betul berusaha nangis dan berusaha merontak dan lain-lain, tapi dia betul-betul tersiksa. Dia satu-satunya yang tidak bisa tenang saat eksekusi adalah satu orang itu ya. So, dan jelas tersiksa ya dengan ya. Tapi sekali lagi tidak berhasil dengan dan waktu itu juga orang Australia marah kenapa saya membela Ambrosi CS, tapi saya kasih penjelasan bukan gereja Katolik konsisten, kita pro-life. Justru waktu pertama kali saya kirim surat ke kardinal bahwa saya agak kecewa kenapa dengan masalah aborsi gereja sangat gigih untuk menentang, tapi dengan hukuman mati tidak begitu mengatakan usaha untuk menghentikannya. Dan malah saya kecewa banyak orang muda juga ya kalau seharusnya harus ada hukuman mati. Dan di dalam masyarakat sudah jelas sekali, kalau saya tidak salah, hampir 80% orang Indonesia menyetujui hukuman mati, tapi mereka tidak pernah melihat dan mereka merasa yang dibunuh adalah penjahat. Tapi sebenarnya tidak, kalau kita mengenal mereka. So, umpamanya Nigeria ya, orang Nigeria waktu dengan 14 itu ada 8 dari Nigeria, meskipun paspor mereka macam-macam, dan kenapa tidak jadi, karena akan ribut 8 orang kulit hitam yang dieksekusi. Lalu akhirnya ada pikiran saya atau bagaimana, akhirnya hanya jadi 4 ya. Tapi ya jelas yang dan kacau karena selama seminggu Indonesia sibuk dengan hukuman mati dan mengganggu acara-acara yang lainnya ya. Dan waktu yang terakhir itu pas malam Jumat Kliwon, sesudah 4 keluar, kami sedang menunggu dikasih tahu tidak akan ada lagi, tapi tidak ada kendaraan untuk rohaniwan. Kami harus menumpang di belakang pikuk yang terakhir itu, hujannya deras sekali, petir guntur, sampai tempat eksekusi, garda listrik dihantam petir dan listriknya mati dan harus dieksekusi dengan senter. Tapi karena orang sini sangat malam Jumat Kliwon, merasa semua roh ada dan bahwa jelas ini Allah atau siapa tidak berkenan orang dieksekusi karena suasana cuaca saja. Ya begitu saya pulang ke Cilacap baru kerja di kamar saya, semua sepatu saya sedang
menuju tempat toilet supaya kan ada banjir. Belum pernah terjadi hujan begitu lebat di Cilacap ya. So seperti alam menantang dan sesudah itu memang tidak ada lagi berhenti. Itu yang terakhir yang 14 hanya berdiskusi ya. So seperti alam saja menolak hukum mati. Oke, Romo. Baik, Bapak Ibu sekalian, Romo Carlos ini sudah jadi warga negara Indonesia sejak 1983 ya Romo ya? 83. Jadi beliau sudah merasakan semua presiden mulai dari Pak Harto sampai Presiden Jokowi. Kalau tadi Romo sudah memberikan pandangan tentang hukuman mati, saya mencatat Romo bahwa Gereja Katolik secara resmi menentang hukuman mati dalam kasus apapun. Ini tercatat di beberapa catatan. Walaupun sebelumnya Gereja Katolik sempat menyatakan bahwa hukuman mati bisa dibenarkan dalam beberapa kasus tertentu. Tapi setelah Yohanes Paulus II, maka dipastikan bahwa Gereja Katolik menentang hukuman mati dalam kasus apapun. Ada pendapat Romo soal itu, Mo? Ya karena sekali lagi, karena kalau sudah mengenal orang, ketemu tiap hari, Rabu tiap bulan, lalu mereka sangat baik, enak, yang ada yang membantu saya untuk pasang jubah, dan mereka rajin, dan ada yang bikin lagu, bikin puisi, dan ya seperti tadi yang Nigeria. Orang Nigeria yang kena mereka dari satu suku Igbo, ya dari yang namanya Biafra, yang pernah menentang pemerintah Nigeria dan kalah perang, tapi karena kalah perang, pemerintah Nigeria kurang begitu memperhatikan mereka, karena kurang memperhatikan dari situ ada banyak orang kekurangan penghasilan, dan justru dari situ banyak jadi kurir narkoba. Bukan karena mereka jahat, tapi mereka terdesak oleh situasi ekonomi. Dan mereka cara jalan pintas, lalu akhirnya kena hukuman mati itu ya. Tapi ada kasus lagi dari pemerintah Indonesia, orang yang sakit jiwa tidak boleh dieksekusi. Saya menemani satu orang, namanya Rodrigo, dia skizofrenia. Dan sampai dengan keluarga dan kedutaan membawa psikiater, profesor dari kacamata yang mengatakan dia sakit jiwa. Tapi ada yang pemeriksaan kedua dari siapa tidak jelas, tapi bukan dia tidak sakit jiwa. Tapi orang ini kalau tidak berada dengan dia terus-menerus tidak akan mengerti dia sakit jiwa, karena dia sama ngomong dengan saya, ngomong sekarang tidak ada perbedaan. Tapi hanya waktu dari kacamata datang, lalu teman dari satu lapas, he is sick, very sick. He go down 10 kilos every night. He say, Chinese are coming. Dia mendengar tembakan latihan, tentara sedang latihan. Oh, ini sedang menyerang dari Iran ya. Nah, dengan kesaksian itu teman-teman yang psikiater dari Jogja baru tahu bahwa dia betul-betul sakit jiwa, tapi kali yang kedua mungkin hanya ngomong dengan Rodrigo sendiri dan sama sekali tidak akan mengerti dia sakit jiwa. So jelas ada keterbatasan dengan persiapan dan dengan penelitian sebelum terjadi ya. Ya jelas dengan 14 mau dieksekusi yang jadi 4 mesti ada apa ya, jelas. Menurut saya masalah karena 8 ada orang Nigeria dan mereka merasa ini karena kami orang kulit hitam tidak berarti, dan akhirnya jadi 4 ya. Oke Romo, ya jadi memang pada kasus pengedar kokain dari Brazil, Rodrigo Goularte ya Romo namanya ya. Ya itu memang didiagnosis menderita skizofrenia, bipolar, psikosis dan paranoia. Ya, memang menurut Jaksa Agung Republik Indonesia, orang sakit jiwa dan wanita hamil tidak dapat dieksekusi secara hukum. Tapi ternyata terjadi, saya kaget sekali. Dan juga bukan hanya saya, profesor dari Jogja
mengatakan skizofrenia, dan ada banyak sekali surat dia skizofrenia sejak muda, tapi sama sekali tidak dihiraukan surat yang dikemukakan ya. Oke. Baik Romo, terima kasih sesi pertama untuk penjelasannya, sudah memberikan cukup banyak gambaran pada kita semua tentang apa yang terjadi, dan di bagian akhir kita sudah mendengarkan statement juga bahwa memang Gereja Katolik secara prinsip menentang hukuman mati. Baik, saya buka sesi pertanyaan, sesi yang pertama untuk pertanyaan. Silakan boleh ditulis di chat atau boleh raise hand. Boleh bertanya apa saja ke Romo Carolus. Asal jangan tanya hari ini Romo Carolus naik tangga berapa tangga ya Romo. Beliau ini olahraganya naik tangga soalnya. Di sekolahnya di Akademi Maritim itu tiap hari beliau naik tangga 10 lantai katanya. Kayaknya sehat sekali Romo. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Handi, Pak Setio, Handoyo, Pak Handoyo, Bu Esti, Pak Panji mungkin. Baik Romo, ini ada pertanyaan dari Mas Franciscus Arlivito. Ya. Saya bacakan ya Romo ya. Ya. Bukankah ada cara lain untuk mengeksekusi mati tanpa rasa sakit? Disuntik mati misalnya. Tapi itu lebih. Bentar, Romo. Mungkin Mas Franciscus mau speak up dulu, buka mic-nya. Mas Franciscus? Ya, halo. Ya, silakan. Nah, ini langsung penanyanya nih, Romo. Silakan, Mas. Halo, Romo. Halo. Iya. Saya penasaran aja ini, Romo. Dari cerita awal saya dengar, kalau saya lihat, saya kan awam, Romo. Mohon maaf sebelumnya. Kalau memang ditembak itu tidak langsung mati, atau bisa saja kita cari alternatif lain, disuntik misalnya, Romo. Tapi saya kira tidak ada, karena ini kesulitannya otak manusia sangat apa. So meskipun dengan orang digantung ya, otak mesti tetap selama ada darah dan oksigen akan berjalan terus. Lalu dengan mengalami kesakitan, dan yang dianggap paling gampang itu lewat kimia, tapi sudah terjadi kesalahan besar karena dari satu segi tidak boleh ada tenaga medis, karena tenaga medis mengucapkan Hippocrates atau sumpah kedokteran dan tidak boleh terlibat dalam pembunuhan. Dengan demikian harus pakai orang awam untuk menyuntik yang pertama kali, yang seharusnya mematikan sensus panca indera supaya tidak merasakan. Tapi ada banyak kasus yang memang dengan suntikan itu keliru atau apa, dan orang tetap luar biasa penderitaan ya. Menurut saya tidak ada cara eksekusi yang tidak menimbulkan penderitaan yang sangat berat. Oke. Atau ditembak dari jarak dekat gitu, Romo? Ya memang dekat sekali, dan seperti saya bilang tadi, regu yang pertama 7 orang, yang sesudah itu 15 orang, dan yang terakhir 12 tiap regu. Dan memang mereka hebat, mereka betul-betul pas saatnya yang sama, mereka menembak, mereka latihan betul ya. Tapi sekali lagi, waktu yang Ambrosi CS
Ambrosi sama Ali Gufran dia mati dalam waktu yang singkat. Tapi Imam Samudra dia sudah 15 menit dia masih hidup. Penembak sesudah menembak mereka pergi dan mereka lebih mudah mungkin supaya kejiwaan mereka tidak terganggu. Tapi kapten harus nunggu dengan pistol. Lalu sesudah 15 menit dia menembak dari sini atau dari sini baru mati kalau peluru masuk otak ya. Iya. Terima kasih Romo. Itu saja. Terima kasih. Oke, Mas Franciscus, thank you. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang lain? Monggo. Oke, Romo, saya yang mau nanya nih. Pada waktu Romo pertama kali menyaksikan bahwa terpidana mati ditembak, perasaan Romo apa ya waktu itu ya? Mau marah, apa sedih, apa berdoa, apa komplain ke Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Atau apa? Atau doa apa yang Romo sampaikan pada saat itu terjadi? Ya jelas begitu banyak orang untuk urus kematian. Ada ribuan mungkin orang yang terlibat dalam eksekusi itu dan it's the power of the state dan ketidakberdayaan salah satu manusia ya yang melawan yang kekuatan yang sudah dilegalkan oleh pemilihan atau bagaimana ya. Lalu jelas merasa sedih ya karena orang tidak akan ada kesempatan untuk berkembang seperti tadi melihat anaknya berkembang, anak punya bapak ya dan yang frustrasi karena tidak ada jerah yang tetap terjadi dan tidak berkurang jumlah narkotik justru meningkat bukan berkurang dan sekali lagi karena kebanyakan yang terlibat dalam hal itu yang adalah orang yang bukan mau merugikan orang tapi karena situasi ekonomi tidak ada jalan yang lain yang dia bisa menemukan lalu dia berusaha dengan cara yang salah dan akibatnya fatal untuk dia sama keluarga. Tapi juga di waktu dia Rodrigo sebelumnya Rodrigo juga ada satu lagi yang Marco dia orang Brazil juga dan dia bisa bikin film ada film di YouTube ya. Saya tidak pandai komputer tapi kalau sekretaris saya bisa memberi cerita Marco dia hebat dengan Android itu apa ya dia bisa bikin film di dalam lapas dan kirim ke Brazil dan teman di Brazil bikin film tentang kehidupan dia ya. Nah, tiap kali juga saya ke sana, dia memang tidak begitu rajin ke gereja, tapi dia selalu ngomong bagaimana apakah ada perkembangan dengan usaha menghapus hukuman mati. Tiap kali pertanyaan selalu sama ya. Tapi akhirnya dia dieksekusi sebelum Rodrigo ya. Dan ya saya kira dan yang lebih susah lagi wanita, so, mungkin sudah tahu Mary Jane dari Filipina ya, so dia jelas ya dijebak ya, tapi untung dia bisa lolos ya. Waktu malam itu ada 8, akhirnya 7 yang dia. Satu lagi Bu Mary sudah berada di lapas di Cilacap sampai belum lama ini sesudah lolos dari yang 14 itu. So memang kalau laki-laki ditembak mungkin bisa menerima, tapi kalau perempuan ya gimana? Perasaan. Syukur saya tidak pernah harus menyaksikan perempuan yang ditembak mati, ya. Dan memang tidak bisa berbuat apa-apa, pokoknya harus terima dan ya berusaha menemani. Tapi saya berterima kasih karena mereka seperti tidak punya teman. Semua yang mereka lihat sebagai musuh yang ingin mereka mati, tapi hanya rohani yang mendampingi yang seperti dia merasa adalah sahabat saat itu ya.
So ini suatu kehormatan bahwa kita bisa menemani orang saat dia sampai saat kematian dan menghibur sedikit meskipun penghiburan kita tidak seberapa, dan waktu situasi tegang bisa Amazing Grace ya, yang itu lagu itu sangat tepat untuk tempat yang seperti itu ya. Terima kasih. Iya, saya baca juga Romo menyanyikan lagu Amazing Grace. Romo, ini ada pertanyaan dari Mbak Agnes atau mungkin statement. Romo, terima kasih untuk sharing ini. Selama ini saya merasa bahwa ada beberapa kejahatan yang layak dijatuhi hukuman mati. Dengan sharing pengalaman Romo, saya merasa lebih memahami ajaran Katolik yang menentang hukuman mati. Pertanyaan atau statement Mbak Agnes, boleh disampaikan langsung? Mbak Agnes. Oh, masih mute. Ya. Romo, ini pertanyaan aja nih Romo. Ya. Kan kebanyakan yang dihukum mati itu karena narkoba. Karena orang yang terlibat dalam narkoba itu seperti Romo sampaikan banyak sekali orang yang terlibat. Kalau koruptor gimana menurut Romo? Ya, tapi ini seharusnya kenapa orang sampai narkoba? Biasanya mereka karena frustrasi atau karena salah asuhan dari kecil. Lalu dengan dengan membunuh kurir, ya hasilnya apa ya? Ada satu orang mati. Tapi yang orang besar yang di belakang semua ini, mereka justru so yang terakhir kali yang Freddy itu ya, Freddy dia memberi penjelasan, dia memberi berapa juta dolar kepada pihak ini, pihak itu, dan seperti dia cepat dieksekusi karena dia bisa membuka semua kesalahan oknum-oknum yang justru seharusnya menghentikan kemasukan narkoba, tapi justru mendukung karena dapat uang. Maaf ya, di Indonesia kita sudah tahu ya, yang korupsi ada di mana-mana. Dan ini kenapa ya seperti tadi ditanyakan kenapa koruptor tidak dihukum dan mati, atau dan orang besar yang di belakang narkotika ya, mereka lolos, dan justru yang orang kecil yang di bawah yang berbuat karena tekanan ekonomi yang jadi eksekusi. Dan sekali lagi kalau mengenal yang orang ini, mereka orang biasa ya. Mereka tidak ada manusia yang jahat. Saya masuk penjara bertahun-tahun dan orang kita jadi sama dengan kita, punya bapak dan punya ibu, punya keluarga, punya perasaan, dan juga ya menyesali, tidak mau, orang sebenarnya tidak mau berbuat jahat, orang mau punya uang ya, dan ini caranya untuk mendapatkan, tapi tidak ada orang yang mau berbuat jahat kan itu jahat. Selalu melihat yang karena dari segi punya uang baik untuk saya dan fokusnya ke situ ya. Dan justru itu kalau bisa ada film dokumenter yang orang-orang yang ini supaya bisa melihat mereka ya orang yang biasa saja tapi tersesat sekali. Dan apakah tidak ada ampun ya? Tidak ada ampun, dan juga kalau memang ada yang orang salah dieksekusi ya, kalau tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa memperbaiki situasi. Dan hukum di Indonesia baru sedang dikerjakan. Saya dengar hukum Indonesia dari sebagian dari Belanda, sebagian dari adat, dan ini dan itu, tapi belum ada istilah hukum Pancasila. So kalau hukum berdasarkan Pancasila, saya kira bisa lebih manusiawi daripada hukum yang tertinggal oleh Belanda dari tahun-tahun yang lalu yang menjajah ya, yang masih berlaku. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini Mbak Agnes sudah muncul di layar, juga muncul lagi dengan pertanyaan yang menarik. Silakan Mbak Agnes. Romo,
Terima kasih Romo yang pasti atas sharingnya, karena sebetulnya ada beberapa yang kadang-kadang kalau membaca kejahatan gitu ya, kalau orang membunuh dengan menyiksa, kemudian memperkosa dengan menyiksa gitu, rasanya oke, ya itu dihukum mati aja nggak apa-apa gitu. Tapi pengalaman sharing pengalaman Romo tadi, betul-betul saya membayangkan bagaimana Romo mendampingi mereka, terutama kalau yang yang narkoba dan membawa narkoba, apalagi hanya karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya, apapun alasannya itu, saya mengerti betapa beratnya gitu Romo mendampingi mereka gitu. Tetapi dan saya mengerti, oke, ya, paham bahwa memang jangan dibunuh karena betul-betul hidup dan mati itu kan haknya Tuhan gitu, yang punya kehidupan ini gitu, yang berhak untuk mengambil kita. Tetapi Romo kalau pemerkosa gitu Romo, boleh nggak Romo dikebiri? Kan dia nggak dihukum mati, dipotong gitu Romo, terus potong dikebiri. Gimana? Saya kira itu harus diselidiki, karena kalau dikebiri bisa jadi lebih jahat lagi, karena nafsu bisa yang tidak tersalur, bisa lebih ya, semuanya kita harus sumber segala masalah. So ini kami ada program parenting atau pengasuhan responsif. Ini kesulitannya, banyak pengasuhan reaktif dan seperti orang yang memperkosa dan lain-lain, dia ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak beres, ya. Tapi tidak akan merubah orang dengan hukuman. Kalau hanya bisa merubah orang dengan kasih, dan ini tidak disadari. So kalau di lapas yang di Swedia atau di mana seperti Hotel Hilton, dan betul-betul ada rehabilitasi, di sini masih meskipun ada kata rehabilitasi, tapi tidak ada, hanya jadi hukuman, karena memang keterbatasan negara untuk urus orang, ya sangat terbatas, apalagi urus yang di lapas-lapas. Tapi selama dengan menghukum orang, dia jadi lebih jahat lagi. Tapi harus bagaimana sistemnya rehabilitasi yang sungguh-sungguh. Dan ini justru yang hebat, orang yang sudah, ya seperti teroris juga, kalau yang sudah rehabilitasi betul, hanya dia yang bisa meyakinkan orang lain untuk jadi teroris. Sama dengan orang yang narkotika yang sungguh-sungguh sadar bisa meyakinkan orang lain untuk tidak pakai narkotika atau tidak jadi pengedar atau ya. So ini kan sekali lagi hukuman tidak membuat manusia baik, yang membuat manusia baik adalah kasih. Dan kita harus jadi karakter, tapi karakter sekali lagi kita harus kehidupan keluarga, seperti Ibu Jokowi, dia mungkin Anda dengar 1821 dari jam 6 sore sampai jam 9 Bapak Ibu handphone dimatikan, televisi, dan berada komunikasi dengan anak-anak, bantu dengan kerja rumah, juga kalau main atau bagaimana. Saya kira Bu Jokowi tepat sekali, yang kita harus mulai dengan keluarga supaya anak-anak kita dididik dengan asuhan yang responsif dan yang sehat. Dengan demikian mengurangi kejahatan, ya. Ini mungkin apakah di masalah aborsi di Amerika baru dihapus lagi, tapi waktu aborsi diizinkan di Amerika 18-19 tahun sesudah itu, kriminalitas turun 30%. Seterusnya, kenapa? Karena jumlah manusia yang tidak diinginkan, bayi yang tidak diinginkan. Ini sumbernya masalah. Bayi yang tidak diinginkan jadi, tapi tidak diinginkan. Dari kecil, dari berada di dalam kandungan. Jelas ada luka. Tapi apakah kita menyembuhkan dengan hukuman? Sekali lagi harus menyebut dengan kasih, dan lebih mempelajari masalah daripada ambil sikap yang terlalu dangkal, ya. Dan menurut saya dengan narkotika ini hanya sikap yang dangkal yang belum dipelajari kenapa ini terjadi dan bagaimana.
mengurangi jumlah orang yang memakai narkotika. Ini lebih penting dan dari jelas yang 18-21 itu kalau keluarga betul-betul menikmati sebagai keluarga bapak ibu dengan anak-anak, lalu anak merasa tidak akan pakai narkotika. Tapi kalau anak dicueki, dibiarkan dengan games atau apa, lalu jadi kecanduan, lalu kalau kurang komunikasi antara orang tua dengan anak, ya anak jadi kesendirian, merasa sendirian cari obat narkotika. So ini sekali lagi sumber masalah yang kita harus cari dan pengobatan pada sumbernya, ya. Dan saya setuju sekali dengan usaha Ibu Jokowi 18-21 jam 6 sore jam 9 keluarga, istilah pendidikan karakter terjadi di situ. Allah yang maha tahu maha bijaksana, ya seorang bapak seorang ibu, tapi jadi bapak dan ibu yang sungguh-sungguh dan jadi suami istri yang sungguh-sungguh, suasana kasih supaya anak tidak cacat dari segi perasaan, ya seperti tadi yang orang yang memperkosa dia jelas sakit, ada masalah. Orang tidak mungkin akan memperkosa kalau dia di keluarga yang dari kecil mengalami kasih sayang, justru akan sangat istilah pria sejati akan melindungi. Ibu dan anak-anak tidak mungkin memperkosa atau memperalat manusia, tapi sumbernya sekali lagi pengasuhan, sumber masalah. Dan Ibu Jokowi menurut saya menembak sebabnya segala masalah negatif yang terjadi, pengasuhan yang reaktif. Kami ada buku memotong rantai kekerasan, gotong royong nanti kekerasan dengan pengasuhan responsif di kampung laut yang luar biasa. Kekerasan, pelecehan verbal, pelecehan fisik, pelecehan emosional, dan sampai pelecehan seksual. Ini terjadi, tapi kalau ada pengasuhan yang bagus, itu tidak mungkin terjadi. Sumber masalah. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu Agnes, Mbak Agnes, thank you. Romo sudah membahas ke akarnya nih, udah sampai ke dagingnya nih, bahwa kasih sayang is the bagian yang paling penting. Lanjut soal pendidikan gimana kalau menurut Romo? Apakah kayak kondisi anak-anak sekarang yang pendidikannya kurang atau pendidikan budi pekertinya kurang? Apa yang bisa kita lakukan, Romo? Silakan. Masalah yang tidak dihargai adalah pendidikan informal yang terjadi di rumah. Saya sering, kebanyakan anak akan menjadi apa besar. Mereka bilang dokter, insinyur, pilot, dan lain-lain. Seharusnya bilang, besar saya akan jadi bapak, dan kalau laki-laki saya akan jadi seorang bapak dan seorang suami. Atau perempuan saya akan jadi seorang istri dan seorang ibu. Ya, dan bagaimana bisa mereka belajar? Mereka belajar di dalam keluarga secara informal. Tapi sering orang tua kirim anak ke sekolah yang elit ini dan itu, justru membuang tanggung jawab, menyerahkannya sama orang lain dan tidak menyadari keluarga yang harus jadi tempat untuk asuhan anak. Dan bahwa sekali lagi harus membimbing anak supaya dia belajar jadi laki-laki, ayah dan suami, anak putri, istri dan ibu. Tapi supaya kalau mereka menjalankan yang 18-21 itu, mereka akan menikmati. Oh begini, memang enak. Jadi bapak ibu yang tanggung jawab. Tapi karena tidak menjalankan, tidak merasakan, tidak menikmati jadi seorang ibu, seorang anak, ya. Main dengan anak. Main. Anak senang sekali dan mengakui anak sebagai istilah rumah, dunia ramah anak, sekolah ramah anak, gereja ramah anak, negara, desa, ada perda desa sekarang ramah anak, di mana anak-anak dilindungi supaya tidak terjadi pelecehan
Karena sering sudah angkat ya pelatihan verbal 95%, 5-6 kali sehari lumrah. Marah ya anak, tidak menyadari itu dosa merusak. Apalagi menampar atau mencubit. Ini sekali lagi sumber masalah yang kita harus perseptif yang menemukan sumber dan menjalankan. Sekali lagi saya mendukung sekali usaha Ibu Jokowi 1821 itu. Itu semua agama harus mendukung. Ya. Dan termasuk menurut saya jangan sampai agama mengadakan acara ini itu saat-saat yang mereka akan lebih beruntung di asuhan Bapak dan Ibu. Oke, Romo. Ya, Romo nih ada pertanyaan lagi dari Mas Fransiskus Alivito. Kita masih agak gemes sama pengedar dan koruptor tuh. Begitu ya Mas Alivito ya, Mas Fransiskus? Boleh dinyalakan mic-nya? Iya betul. Itu gemes banget itu. Halo Romo. Halo. Iya. Silakan Mas. Iya halo. Tadi apa pertanyaannya? Saya lupa. Yang kita gemes sama pengedar narkoba dan koruptor, apakah ada alternatif hukuman gitu? Iya. Kalau kita maunya langsung tembak ya, Mas. Ya kalau misalkan emang di luar gitu di lingkungan kita tahu bahwa mereka adalah pengedar atau mereka adalah korupsi, saya yakin hukum sosial sudah berjalan gitu. Nah, namun di hukum hukum legalnya itu kadang kita gemes. Ada juga yang tiba-tiba hukumannya dikurangi dan lain-lain sebagainya. Begitu Romo. Ya tapi ini kesulitannya mereka masuk lapas lalu tidak berbuat apapun, mereka tidak produktif, apakah bisa secara belajar dari sekali lagi Swedia atau Nigeria, mereka punya cara hukuman yang betul-betul manusiawi dan residivis atau orang yang kembali lagi masuk penjara sangat sedikit. Di sini sangat tinggi. Dengan demikian yang karena lapas bukan tempat rehabilitasi, justru merugikan siapapun. Ya mungkin kalau ada seperti Pulau Nusa Kambangan ini karena mereka di dalam jalan keluar dari ruangan itu dan mengetahui bagaimana. Tapi kalau bisa memberi kesempatan untuk berbuat sesuatu yang positif. Ya seperti Nusa Kambangan perlu dihijaukan. Saya 10 tahun yang lalu dapat MOU dengan Kumham selama 2 tahun dan mulai menanam, tapi belum diperbarui. Dan ada 12.000 hektar yang harus direvitalisasi. Kenapa tidak bisa pakai napi untuk mengurus itu? Menanam pohon-pohon dan lain-lain, lalu mereka dapat sesuatu dari atau yang sekarang saya adalah, tapi belum ada hukum legal, ada 200 keluarga yang menanam di sana buah-buahan, buah jadi hak mereka. Dan kalau napi bisa ikut sertakan untuk berbuat sesuatu yang produktif, ya jangan sampai hanya berada di sel atau seperti waktu tiap hari tidak berbuat apa yang produktif ya. Seperti siapa namanya yang terkenal yang di Jakarta yang kemarin yang di Nusa Kambangan yang dari mana John Kay ya. John Kay mengalami pertobatan selama di lapas ya, dan dia baru saja digiat untuk apa. Memang saya dengan keluarga masalah lagi, tapi dia betul-betul menemukan Yesus. Karena seperti mau bunuh diri, tapi dengan membaca Alkitab dia menemukan Yesus selamat dan dia berusaha menjadi tahanan atau warga lapas yang teladan ya.
So ini caranya bagaimana daripada hanya menghukum orang dengan masuk sel yang tiap hari tidak berbuat apapun, dan juga saya sering mau memberi buku-buku supaya mereka bisa baca dan mereka boleh. So menurut saya harus ada komisi yang betul-betul membahas tujuan lapas apa dan bagaimana supaya tujuan itu bisa tercapai. Jadi tidak hanya daripada jumlah nambah ada berapa kali lipat yang di lapas yang seharusnya berada di lapas. Dan jelas dengan narkotika, so orang yang memakai narkotika dihukum itu menurut saya bodoh sekali. Yang dia memerlukan rehabilitasi, tapi jumlah tempat rehabilitasi terbatas. Dan hanya kalau masuk, dia bukan penjahat, dia salah karena frustrasi atau bagaimana boleh narkotika, masuk penjara 5 tahun. Ya. Tapi apakah bisa social memberi hukuman sosial? Kalau diberi supaya dia berguna, apakah lagi dengan orang yang lanjut usia atau bagaimana? Dan menemukan kegembiraan dengan melayani daripada disimpan di tempat yang dia tidak berbuat apapun, tidak diproduksi produktif. So menurut saya harus ada orang yang bisa istilah out of the box, think out of the box, dan berusaha ini diberikan dan kemana-mana ke negara yang lain untuk belajar. Tapi jangan ke Amerika jadi paling jahat dari Kopok. Asal jumlah orang di Amerika lebih besar daripada manapun, dan sampai sama sekali tidak ada rehabilitasi. So ini sekali lagi kita bagaimana harus ada orang yang komisi atau bagaimana yang meneliti, termasuk yang sekarang. Ya, karena ada yang saya kenal anak yang sangat baik di dalam lapas yang memang fokus terhadap pembaruannya, yang meninggalkan hukuman dan berusaha dengan kasih sayang, ya. Ada lagi, Mas Frans, silakan. Sebenarnya ada, cuman nantilah saya lupa. Oke. Makasih. Ya, thank you. Romo, Ya. Mas Franciscus Arli Vito ini men-trigger pertanyaan dan pernyataan bahwa banyak masyarakat mungkin bahwa kita juga itu sangat tidak mau menerima orang-orang yang keluar dari lapas misalnya. Jadi kalau kita seringkali disuguhi kenyataan bahwa para koruptor di lapas tuh malah dapat tempat yang bagus, bisa Senin sampai Jumat mungkin ada di dalam lapas, Sabtu dan Minggu mereka jalan-jalan entah kemana. Jadi banyak cerita bahwa akhirnya hukuman itu jadi kayak main-main aja gitu. Apalagi kalau mereka sudah korupsi yang triliunan. Jadi kalau korupsinya besar, dihukum 5 tahun, ya dia udah punya untung lah. Sebenarnya cost and benefit-nya berapa nih kalau koruptor nih? Dapat berapa, lalu kemudian dihukumnya berapa tahun dan mungkin dia menjadi untung. Maka lalu kemudian masyarakat ngerasa bahwa udah tidak ada kata terima lagi untuk mereka, sehingga yang sering kali muncul ya memang koruptor harusnya juga diberi hukuman mati. Pendapat Romo gimana? Jelas yang salah satu yang selama ku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Tidak ada yang lolos dari dosa. Dosa adalah yang bikin kita tidak bahagia. Ya, dosa tidak mungkin bisa bikin senang ya kalau banyak uang bisa senang, tapi tidak bisa bahagia karena sudah diatur oleh Allah. Berbuat seperti tadi, berbuat baik, ya hasilnya baik, berbuat jahat, hasilnya jahat, dan paling jahat untuk yang berbuat. So orang tidak menyadari sedang menghukum, Allah tidak menghukum siapapun.
Saya memang percaya semua orang masuk surga semua. Karena kasih Allah sempurna tanpa batas, tanpa syarat seadanya. Dan manusia yang bikin neraka, tidak mungkin Allah bikin neraka, tidak mungkin. Neraka ada di dunia ini hasil dari kejahatan. So kalau mau bahagia harus apa? Mengisi kebutuhan batin dia, merasa pantas dicintai. Hanya akan merasa pantas dicintai kalau mencintai. Kalau sebaliknya berbuat jahat, dia akan merasa pantas dibenci, tidak mungkin bahagia. Dia harus pantas dicintai, pantas dihargai, dia harus dilibatkan. Mengisi namanya kebutuhan batin dia positif yang terjadi yang negatif, agresi, mendominir, membinasakan diri. Tapi Allah sudah mengatur bahwa dosa adalah hukuman sendiri, tidak ada yang lolos. Dan harus dikasihani, ini yang susah. Manusia harus dihukum, harus dikasihani. Allah ingin kita bahagia. Dan Allah yang maha tahu, maha bijaksana. Dan saya mengajak umat saya mengaku goblok atau geblek. Karena umatnya goblok yang membina adalah geblek. Banyak umat saya goblok dengan bikin saya geblek. Karena meyakinkan orang berbuat baik. Virtue is its own reward. Kalau kita sudah diatur oleh Allah, kalau kita berbuat baik, kimia tubuh sehat ada namanya. Kimia yang menimbulkan rasa baik, enak, dan lain-lain. Semakin banyak perbuatan baik, semakin kita merasakan. Tidak perlu menghukum orang. Allah tidak menghukum orang, menghukum diri sendiri. Di mana dosa merajalela, di situ rahmat Allah melimpah. Dan Paus Fransiskus, kerahiman Allah. Dari Yohanes 20, kerahiman Allah. Maha pengampun. Ya. So kita sekali lagi harus, ya tadi masalah koruptor. Saya pernah di KPK memberi bimbingan di sana dan saya dengan tegas, tidak akan ini bukan eradikasi. Kita hanya buahnya dari pohon sudah busuk baru ditangkap dan dimasukkan penjara. Tapi bagaimana meyakinkan orang bahwa uang tidak membahagiakan? Tidak membahagiakan uang. Jelas. Kalau bisa meyakinkan semua orang, uang tidak membahagiakan, tidak ada korupsi. Tapi memang harus mengalami ya istilah yang filantropi, ya, yang orang yang luar negeri yang punya media dan mereka sudah tahu uang tidak membahagiakan, mereka berusaha memberi. Filantropi di Indonesia sangat jarang, belum lengkap bahwa membagi. Ya, so untuk kita Katolik, dosa, harta, kuasa, dan gengsi. Kita logika membagi, logika melayani, logika lemah lembut dan rendah hati. Ini kuncinya. Tapi bagaimana meyakinkan orang? Sekali lagi, koruptor harus dikasihani. Teroris juga harus dikasihani. Mereka tersesat. Jadi di sini waktu Surabaya, saya ditanyakan ada KUBI, saya bilang saya berdoa untuk masyarakat yang meninggal dalam kejadian itu, yang supaya meninggal masuk surga, yang keluarga dihibur, polisi juga masuk surga, keluarga dihibur, teroris juga mati masuk surga dan supaya keluarga dihibur. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, jadi sama-sama jahat. Sudah menang. Kita sekali memenangkan kejahatan dengan kebaikan. Dan belajar bahwa balas dendam sama sekali tidak akan membuat orang bahagia. Bukan ada suatu kepuasan yang tidak sehat, tapi tidak akan bahagia. Sekali lagi, selama ku sembunyi ku dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh, sepanjang hari berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Tapi orang harus mengalami sekali lagi, uang tidak membahagiakan. Sudah jelas sekali. Oke. Jadi beruang, kalau dengan uang.
membagi. Oke, Romo, loud and clear. Oke, baik, Bapak dan Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan silakan di unmute dan bisa langsung menanyakan ke Romo Carolus. Monggo. Resen atau di chat, kalau di chat nanti saya bacakan. Mas John mungkin sudah lama tidak mendengar suaranya nih. Mas Bro, John, atau senior saya Mas Aryo, monggo. Pak Handi, silakan, ada pertanyaan Pak Handi. Di itu dulu Pak. Ya. Ya, coba saya nanya sedikit ya. Silakan Pak Handi. Ya. Romo, saya Handi Pranata ya. Saya mau tanya ya, Mas. Kalau menurut Romo kan hukuman mati itu atau dari Vatikan atau dari Paus pun mengatakan bahwa menentang atau tidak ada hukuman mati. Ya. Kenyataan yang ada sekarang di negara-negara seperti misalnya di China ataupun di Tiongkok gitu ya, itu kan hukuman mati dilaksanakan ya, sehingga kalau orang korupsi langsung hukuman mati, nggak usah diurus, nggak usah dikasih makan, istilah kasarnya kan. Jadi istilah di sini memang kejam, ataupun tadi Romo bilang bisa membayangkan bahwa itu tidak manusiawi dan lain-lain. Tapi kalau dipikir atau dibandingkan dengan negara-negara lain yang sifatnya artinya tidak membolehkan hukuman mati, tapi dengan demikian mereka akan berulang dan mereka juga akan menyusahkan lebih banyak orang lagi dan akan menjadi korban atau membuat banyak korban lagi dari mereka. Pertimbangan-pertimbangan ini kan menjadi pertimbangan yang sulit untuk mereka bisa ya artinya tidak mengadop daripada hukuman mati gitu. Apakah menurut pandangan Romo ada negara ataupun ada satu bangsa lain yang mengatakan bahwa ada cara lain selain daripada hukuman mati yang jauh lebih baik untuk bagaimana membuat menjadi lebih tertib dan lebih baik sebagai manusia? Saya kira ini ya agak sedikit menyentil ataupun menggoda untuk ditanyakan kepada Romo. No, mungkin saya kalau ada orang korupsi dan dia sejauh mana bisa dikembalikan, tapi uang yang dia sudah menghasilkan, ada satu desa yang terisolir, yang sangat terisolir, supaya dia masuk sana dan bersama dengan masyarakat sana membangun perkembangan di desa itu. Diberi pilihan, mau masuk penjara atau mau karya sosial untuk membawa perkembangan bagi sesama manusia. Lalu kalau dia berbuat, dia akan senang, dia akan bertobat dan mengalami kebahagiaan dan menyadari bahwa dengan sistem korupsi, sekali lagi bagaimana meyakinkan orang bahwa uang tidak membahagiakan, tapi justru membahagiakan. Dan hukuman sosial sekarang ada sekarang ditawari daripada hukuman masuk penjara sosial. Tapi biar orang mengalami, kalau mengalami sosial persahabatan, dia kalau betul-betul masuk. Saya banyak di desa juga, pembangunan infrastruktur di desa, dan mereka senang sekali. Tapi tidak dapat ya, tidak dapat uang, tapi dapat kepuasan batiniah. Lalu kita harus melatih orang supaya mendapat. Kalau sudah mendapat, akan jadi kecanduan sama dengan kecanduan narkotika. Kita seorang kecanduan berbuat baik. Tidak mudah, tapi menurut saya harus ada percobaan ya, supaya ya yang kalau orang mengalami. So sekarang ada Rotary International, saya kerja sama dengan mereka. Dan tujuan itu ya supaya orang dibimbing supaya sosial ya. Tapi sekali lagi filantropi di Indonesia sangat jarang ya. Tapi so Bill Gates
Warren Buffett yang punya. So Bill Gates dia sudah tidak akan memberi ilmu, mungkin ada 100 miliar dolar, tapi dia hanya akan memberi pendidikan kepada anak dan belum ada pendidikan dan berapa dia 90% dia mau bagi. Tapi bagaimana membawa orang supaya membagi dan menemukan kebahagiaan yang sejati? Bahwa kasih kecerdasan emosional yang bagaimana ini mungkin bisa mengaku kegagalan agama yang membawa orang untuk mengasihi. So kami di sini ada sekolah inklusi di mana anak berkebutuhan khusus campur dengan regular, dengan pengertian anak berkebutuhan Down syndrome atau autis atau apa, diminta coba menemani. Ya memang tidak senang pertama kali, tidak senang dan tidak suka. Tapi kalau dia jalan hari ini, besok, minggu dia akan. So di sekolah saya satu anak bisu tuli ditemani oleh putri di sebelahnya yang sampai belajar bahasa isyarat supaya dia bisa membantu tiap hari. Lalu kita disampaikan yang bisa tuli bisa belajar seperti biasa di sekolah khusus, dan yang putri yang menemani, so yang menjalankan. So kita harus dari bagaimana menanam kecerdasan emosional, tidak diatur oleh suka tidak suka, senang tidak senang, tapi intelek sama kehendak diajak berbuat baik. Dan pelatih anak regular ada yang berkebutuhan khusus. Mereka berkat, bukan kutukan, tapi harus diberi kesempatan menjadi berkat. Dan ini harus disaksikan. So sekolah saya di namanya Maria Makalata ada sekolahnya penuh dengan ada 30 anak berkebutuhan khusus, yang ada anak yang di bawah ini belum tutup, ibunya bawa apa bisa di sini, dibawa ke depan kelas ini, maaf ini anak ini harus dijaga. Kalau dia masuk kelas ini, Anda akan menjaga anak ini, ya jelas senang menjaga. Anak lain punya kantong yang karena khususnya atau apa, dan diajar untuk melindungi. Istri pria sejati melindungi, tidak boleh memperkosa atau apa. Tapi kita harus dari kecil dan memanfaatkan, jangan sampai anak berkebutuhan khusus disendirikan. Mereka adalah berkat. Ini kita tidak mengerti, Allah penyelenggara lagi sangat pandai, tapi kita tidak memanfaatkan apa yang dia menyediakan. Saya kecil, saya berterima kasih ada anak yang bisa tuli. Waktu saya umur 8 tahun muncul, datang ke saya di taman senang, pindah taman kecil dan lain-lain. Ya sedikit terganggu, tapi saya berusaha menemani. Kan diperhatikan datang lagi. Umur 14 tahun, ibu nyaman sama ibu saya satu-satunya yang mau memberi perhatian kepada anak-anak saya. Tapi saya menoleh ke belakang, dia pelatih saya. Memang tidak begitu senang, tidak suka menjalankan. Caranya bagaimana supaya orang menyadari kebaikan, berbuat baik dan berkat. Dan mendapatkan, harus jadi habitus, kebiasaan. Dan hanya jadi habitus kalau tiap hari menjalankan. Dan kalau sudah jadi habitus, kecanduan. Kalau tidak akan menukarkan untuk apapun atau siapapun. Berterima kasih bisa mengabdi. Dan menikmati hidup. Betul-betul menikmati hidup, hanya menikmati hidup, mengasihi. Dan kita harus mengaku bahwa mengasihi sangat amat sulit dan ya, sangat terbatas. Ya, so kita diminta sama dengan Allah mengasihi tanpa batas. Ya tidak ada tanpa syarat. Hanya Allah dan menerima orang seadanya. Tapi ya coba berkembang sedikit. Lalu bangun pagi di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang, asal mengasihi. Nah, bagaimana tidak bisa meyakinkan orang? Mungkin ada yang merasa Romo Carlos gila, saya dijuduli baji yang potret dari kampung laut. Dan orang akan menertawakan kita. Ya.
the impossible dream the impossible dream. Don Quixote, Oh, fight the unfightable foe. Yes, Strive with your last ounce of courage to reach the unreachable star. I know the world will be better for this one man, laughter and scorn, has striven with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Maybe romantic fool. Sama dengan Yesus romantic fool. ya di Indonesia kalau di Indonesia nih penjara tuh kan penuh di mana-mana. Mestinya 100 isinya bisa 500. Ya memang. Ya. Di negara lain penjara malah dilikuidasi, artinya nggak ada yang dihukum gitu jadinya. Ya. No, ya tapi kalau jangan dilihat sebagai hukum, tapi rehabilitasi ya. Rehabilitasi, tapi hanya rehabilitasi dengan menemani dan ya jangan bikin susah ya. Jangan sampai ada kekerasan. Yeah. Kalau ada kekerasan jelas itu pelecehan fisik. Pelecehan tidak mungkin membawa perkembangan. Dan ini susah. Saya juga ya, saya urus akademi maritim juga setengah mati dengan karena supaya mereka suka bullying ya. Tapi salah semua kita sedang bagaimana bikin program supaya berhenti bullying ya. Dan senior memperbudak yang junior. Tapi harus mulai dengan pengasuhan. 1821. Mudah. Terima kasih, Mo. Terima kasih. Ya, Pak Handi, jangan lupa 1821. Ya, jangan lupa. Mengikuti Ibu Jokowi, saya setuju. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum closing statement dari Romo Carolus. Silakan, Pak Handoyo mungkin. Selamat malam, Romo. Mas Aryo, monggo. Ya, saya dengan Arya Wirowo. Terima kasih. Saya ikut misa tadi pagi. Bacaan kita pada saat ini adalah mengenai nubuat Nahum mengenai ancaman dari Allah kepada Ninive kalau tidak bertobat. Dan ancamannya kan dalam bentuk hukuman, pedang, pembunuhan. Dan itu juga terjadi kepada Sodom dan Gomora. Bagaimana kalau mereka berbuat jahat atau berbuat dosa, itu hukumannya adalah hukuman mati dalam Perjanjian Lama. Dan ini jadi seolah-olah kayak Allah itu kejam dalam Perjanjian Lama. Dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus melalui Perjanjian Baru yang menghargai kehidupan. Mungkin bagi kami kan jadi mungkin bukan umat Muslim itu kan mereka menghayati Perjanjian Lama, jadi mereka mengikuti yang itu gitu. Jadi kalau orang berbuat jahat tuh ya zaman dulu tidak ada peluru, jadi zaman dulu adanya pedang yang tajam, dikisahkan dalam bacaan itu. Pedang yang tajam, mayat akan bergelimpangan. Sampai orang tidak bisa berjalan tanpa melihat mayat dalam bacaan ini, hari ini. Kecuali mereka bertobat. Bagaimana gimana ya menjelaskan bahwa Tuhan Yesus merubah itu gitu dalam Perjanjian Baru. Ya. Tidak ada yang mengenal Bapa kecuali anak dan orang yang anak berkenan menyatakannya. So saya menasihati umat saya supaya minta dari Allah menjadi salah satu yang anak berkenan menyatakannya, memperkenalkan Allah kepada manusia. Saya tidak setuju di Perjanjian Lama yang hebat dan lain-lain apa yang terjadi adalah bencana alam, tapi karena mereka
tidak begitu mengerti, langsung menyalahkan Allah. Itu istilah God of the gaps, karena begitu orang yang sains, mereka menolak gambaran kalau Allah seperti justru menurut saya yang secularization menurut saya menyempurnakan gambaran akan Allah. Allah tidak pernah, menurut saya Allah tidak pernah menghukum manusia. Manusia menghukum diri sendiri. Ini soal Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Allah tidak mengusir. Tapi Allah tidak mengusir. Adam berbuat jahat. Dan jahat membuat dia malu. Malu membuat cacat gambaran diri akan sendiri. Cacat, gambaran akan Allah. Cacat, gambaran akan sesama. Semua cacat. Ya, tapi juga saya sering kita harus berpikir evolutionary. Ini dalam hal ini dengan Jokowi. Saya tidak setuju dengan revolusi. Revolusi tidak menghargai yang sudah jadi. Evolusi menghargai yang sudah jadi. Lalu kita berbuat sesuatu. Besok akan lebih baik lagi. Termasuk juga evolusi gambaran kita akan Allah. Saya percaya semua orang masuk surga. Allah tidak mungkin menyiksa. Tadi kita membahas eksekusi sebagai penyiksaan. Apakah Allah menyiksa? Kalau Allah menyiksa, dia bisa masuk penjara karena negara Indonesia tidak setuju siksaan. Mereka ada siksaan. Apakah Allah mungkin menyiksa? Kalau kita lihat orang tersiksa merasa gimana? Lalu kita mengatakan Allah menyiksa di neraka untuk selama-lamanya. Neraka bikinan manusia di dunia ini. Tapi kasihan. Koruptor ada di neraka. Mati masuk neraka lagi. Koruptor harus dikasihani. Tapi kalau di hati, ya sama saja mau berbuat tapi takut masuk penjara. Itu bukan baik. Tapi yakin ajaran Allah adalah kasih, percaya. Tidak ada ajaran selain ajaran kasih yang menyelamatkan manusia. Ya. Sekali lagi yang perjanjian lama bersama raba-raba. Tapi hanya Yesus dengan mati di kayu salib. Dia berkuasa, maha kuasa. Tapi dia lemah lembut, rendah hati. Membiarkan, tidak memanfaatkan kekuasaannya. Membuat diri dihina, diludahi, disiksa, ditampar, dicambuk. Akhirnya dibunuh. Karena memperkenalkan Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Ini kemenangan Yesus. Kemenangan justru mengalah. Tapi kita belum menangkap. Dan yang Paus Fransiskus kurahi mengalah. Paus Fransiskus yang harus mengikuti. Kemarin masalah community, dia bilang, siapa saja muncul dia memberi community. Ada orang muncul, oh ya ini, terima kasih Papa Fransiskus, saya orang Yahudi. Diberi community. Papa Fransiskus, tidak apa-apa, Yesus juga orang Yahudi. Sekali lagi, ini ada persiapan untuk 2-3 sinode supaya ada di dalam gereja. Ada yang semua agama sempurna, tidak. Agama Katolik tidak sempurna, jauh. Dan kita ingin evolusi kesetaraan gender supaya wanita punya hak yang sama. Wanita bisa jadi imam atau uskup atau paus atau apa yang tidak. Kalau tidak percayakan kesetaraan gender, diskriminasi. Ya karena evolusi belum sempurna. Dan kita menyadari, mengakui. Tapi tetap memperjuangkannya. Think evolutionary. Evolution, Paus Fransiskus. Ini kenyataan evolution, bukan teori lagi. Kenyataan. Lalu kita menerima. Ya seperti banyak yang tidak berlaris dan lain-lain. Ya. Oke, tapi evolution. Kita percaya hari kiamat. Hari kiamat. Perkembangan akan sudah sampai rencana Allah dan dia akan berpendapat. Tidak begitu jelas tapi kita percaya dimensi baru yang menurut saya dimensi ada satu langsung terjadi karena
Yang namanya waktu sama ruang adalah sesuatu yang duniawi. Kalau mati tidak ada ruang dan waktu lagi, so tidak ada yang masuk surga karena masuk ada ruangan atau masuk neraka, ya, berada ke dimensi yang berbeda. Tapi kita harus mengikuti sains. Jangan sampai seperti Galileo sama Copernicus atau bagaimana yang mereka dihukum karena paham yang keliru. Dan kita semua keliru, gereja keliru. Dan harus evolusi. Think evolutionary. Oke. Terima kasih Romo. Mas Aryo, mudah-mudahan penjelasan dari Romo Carolus cukup jelas ya. Ya, makasih. Baik. Sebelum ditutup, Romo, boleh closing statement, Romo? Untuk kita semua. Ya, memang karena selama 85% atau berapa persen dari orang Indonesia menyetujui hukuman mati karena mereka tidak mengerti. So kita harus menanamkan pengertian, tapi yang supaya jangan sampai orang jahat. Apakah ada orang jahat? Setiap orang dengan jaksa, Allah menciptakan setiap orang. Apa yang Allah menciptakan adalah kebaikannya. Dan tidak bisa jadi jahat. Bisa ada perbuatan jahat. Tapi perbuatan jahat tidak membuat manusia jahat. Ya, kalau kita harus menerima orang dan mengerti bahwa hanya bisa membawa perkembangan dengan mengasihi. Hukuman jelas tidak, apalagi hukuman mati. Hasilnya apa? Yang negara saja kacau karena dia sesudah yang terakhir itu sudah berhenti. Kenapa berhenti? Karena sudah ada kesadaran bahwa sama sekali tidak membawa perkembangan itu relasi dengan Brazil jadi jelek, dengan negara lain jadi jelek, lalu dengan masyarakat juga membimbing masyarakat untuk menjadi dendam. Jelas balas dendam adalah yang dilarang oleh apa? Suka mengampuni yang menyakiti hati kita. Supaya kita tidak jadi budak orang. Mereka menentukan perasaan kita, tapi lihat siapa sesama manusia sebagai sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Dia adalah anak Allah yang diciptakan oleh Allah. Ada banyak baik. Tidak ada manusia yang jelek hanya apa? 1-2 kejadian dan salah, kasihan. Dan juga ya jadi belas kasih karena kita semua ya kita sebagai kekasihan inilah kami muncul berapa kali. Tapi harus menyadari saya perlu dikasihani dan juga orang lain perlu dikasihani. Dan siapa yang menghakimi akan dihakimi bukan oleh Allah, oleh diri sendiri. Kalau kita menghakimi selalu akan merasa dihakimi. Tapi kalau kita mengampuni bebas. Siapa yang tidak menghakimi tidak akan dihakimi. Ini dari Allah sendiri. Tapi kalau kita menyetujui hukuman mati, kita menghakimi. Dan jelas egois untuk diri sendiri, kepuasan apa yang dangkal atau apa. So, suka mengampuni bila hatimu disakiti. Dan ini terhadap semua yang berbuat yang namanya manusia jahat. Ya, kasihan mereka dan berusaha membawa perkembangan dan istilah dare go I put on the grace of God. Saya juga akan berbuat yang sama kecuali ada rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Tapi jangan menghakimi orang lain. Tapi berusaha mengasihi seperti Allah, bukan seperti diri sendiri, seperti Allah mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat, dan bersisa dan meskipun sudah bawa narkotika atau bunuh orang atau bagaimana. Allah mengasihi. Yang jahat adalah istilah manusia untuk Allah. Tidak ada istilah jahat. And Thomas Aquinas, evil is the absence of a known good. Yang ketidakberadaan sesuatu.
kejahatan adalah ketidakberadaan, bukan keberadaan. Dan kalau kita menanggapi itu, kita bisa selamat di sini dan di akhirat. Tidak takut mati karena percaya Allah Maha Rahim. Dan supaya kita belajar seperti Allah yang suka mengampuni bila hati kita disakiti. Terima kasih. Amin. Oke, baik. Aduh, lega ya rasanya bagian terakhir closing dari Romo Carolus. Romo, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga tugas-tugas Romo, terutama sebagai pendamping rohani para tahanan dan para tahanan politik, narapidana di kasus Nusa Kambangan, tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk kesehatan Romo supaya Romo tetap bisa sehat melayani gereja di Cilacap. Sekali lagi terima kasih banyak Romo. Kita boleh beli applause dulu, tepuk tangan buat Romo. Romo terima kasih, boleh kasih jempolnya juga buat Romo Carolus. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Handi, terima kasih Pak Handoyo, Mas Fransiskus, Bu Esti, Mas Andi, Mas Regina, Pak Panji, kemudian Mas Yohanes, Mas John, Pak Lazarus Putra, Bu Silviana, dan Mas Aryo. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Ibu Regina Lulu Yulia juga terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aditya. Saya Alfa Febrianto, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata pada saat saya memandu event kita pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin Mas Adik kita mau foto bareng dulu ya, boleh dinyalain videonya? Boleh, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Kami undang Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya. Ini kamera sudah. Baik. Oke. Kita ambil gambar ya. Oke, 3. Oh, sebentar, masih ada yang buka. Oke. 3, 2, 1. Siap. Oke. Oke, thank you Mas Adit, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Mas Alfa. Sekali lagi terima kasih untuk Romo Carolus yang telah membawakan perbincangan kita pada malam hari ini dengan pandangan yang menurut saya juga sangat kuat, sangat clear ya, bahwa ternyata memang konsekuensi kita menjadi seorang pengikut Kristus adalah kasih di atas segalanya. Ya, itulah yang sometimes mungkin memang kedagingan kita mungkin tidak bisa menerima itu, tapi itulah memang ajaran yang memang dari Tuhan Yesus gitu ya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Romo, semoga sehat selalu dan diberikan kekuatan selalu dari Tuhan. Terima kasih Mas Alfa yang telah memimpin pembicaraan kita pada malam hari ini menjadi sangat dalam dan insightful. Terima kasih juga untuk kebersamaan Bapak Ibu, rekan-rekan bukan sekalian, sehingga kita dapat bersama-sama mendengarkan dan mendapatkan insight dari pembicaraan hari ini. Untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, maka saya akan pimpin dengan doa. Romo mungkin nanti berkenan untuk dapat menutup juga dengan berkat, Romo? Ya sih. Baik. Untuk itu kita masuk ke dalam keheningan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau sekali lagi kau berikan kesempatan untuk dapat mendengarkan pemaparan bagaimana kami dapat menjalani seluruh ajaran gerejamu untuk penghormatan terhadap martabat manusia. Khususnya hari ini ya Bapak, melalui hamba-Mu Romo Carolus, kami dapat mendapatkan pemaparan yang baik, pemahaman yang baik bagaimana sikap dan pandangan gereja terhadap hukuman mati. Biarlah ya Bapak, melalui perbincangan pada malam hari ini, kami boleh mendapatkan insight dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun kami berada, dan dalam setiap tugas kami ya Bapak, kiranya pandangan dari gereja dapat memperkuat kami, mungkin kami dapat berkontribusi dalam kesempatan atau dalam posisi kami di masyarakat,
Namun jika memang kami belum mempunyai itu, dan biarlah kami ya Bapa dapat menjadi manusia-manusia yang dapat memberikan ajaran khususnya untuk budi pekerti kepada anak-anak kami, supaya kami juga dapat membesarkan mereka menjadi manusia yang berbakti. Bapak, terima kasih untuk waktu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh prasarana yang dapat berjalan dengan baik. Bapak, kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, dan kami mungkin akan tutup malam hari ini dengan istirahat. Biarlah Engkau juga yang jaga kami dalam istirahat kami malam hari ini, supaya kami dapat beristirahat dengan tenang, dan besok pagi kami boleh bangun kembali untuk menyambut hari baru yang Kau berikan buat kami. Kami juga berdoa untuk kerabat-kerabat Pukat lainnya yang mungkin belum bisa hadir hari ini ya Bapak. Berikanlah mereka selalu kesehatan, dan kiranya Engkau juga bukakan kesempatan mereka untuk dapat bergabung dengan kami dalam next event. Ini doa kami ya Bapak, ingin kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Tuhan serta Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan semoga diberkati oleh Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bro Alfa, Bu Ati. Ya, Romo Carlos, terima kasih. Alfa, terima kasih. Luar biasa.